Ya, selamat datang lagi bersama saya di Detektif Aldo ya. Jadi gue mau bahas soal yang lagi cukup banyak diangkat juga ya, khususnya di Tempo juga. Yaitu soal adopsi massal ilegal anak-anak Indonesia yang diadopsi massal secara ilegal ke negara Belanda. Bagaimana kisahnya? Ini terjadi di tahun 70 sampai 80-an. Cukup tragis, cukup ironi. Menjadi salah satu histori yang sangat gelap, bisa dikatakan menjadi sebuah skandal besar sampai Belandanya aja minta maaf ke Indonesia. Bagaimana kasusnya? Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Jadi, tahun 1970-an sampai tahun 80-an atau at least pasca Perang Dunia Kedua lah. Kita bisa lihat tuh bahwa negara-negara maju ya, itu mulai tumbuh tuh yang namanya rasa kemanusiaannya. Dan tren ini terjadi di barat. Di tahun-tahun inilah lu sering lihat tuh kampanye-kampanye kemanusiaan yang terjadi di negara-negara barat. Macam konser besar-besarannya Live Aid yang digelar tahun 1985 contohnya yang ada Queen di sana. Atau mungkin kalau Amerika kayak bikin We Are The World yang jadi salah satu single terbesar di bumi dari Amerika untuk bantu anak-anak kelaparan di Afrika. Nah pada saat itu ngebantu negara miskin atau third world country atau negara-negara yang lagi dalam gejolak ekonomi itu benar-benar jadi sebuah hal yang kayaknya menyenangkan gitu buat para kaum barat. Kayak jadi sebuah redemption mungkin bagi rakyat barat untuk membantu banyak negara-negara tertinggal dan jadi kayak konsep bayar hutang atas banyak bentuk penjajahan-penjajahan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, premis kasihan inilah yang ngebuat salah satu negara di Eropa, yaitu Belanda, yang dulu juga ngejajah Indonesia bertahun-tahun, itu juga turut serta ingin membantu negara-negara miskin. Yang tentunya adalah salah satunya negara yang mau mereka bantu adalah negara bekas jajahannya, yaitu negara kita, Indonesia. Lalu konsep bantu inilah yang akhirnya jadi salah satu skandal besar antara Belanda dan juga Indonesia. Yaitu soal adopsi massal ilegal anak Indonesia yang dijual ke Belanda di tahun 70 sampai 80-an. Rasa ingin ngebantu dari bule-bule yang berujung jadi skandal besar yang sampai bikin Belanda itu minta maaf atas masalah ini ke Indonesia di tahun 2021. Yang berarti 50 tahun bahkan setelah kejadian. Pertanyaannya, kenapa jadi skandal dan kenapa adopsi ilegal massal gitu terjadi? Memang nggak bisa orang Belanda tuh datang ke Indo dengan resmi dan langsung aja ke rumah orang tua anak dan adopsi anaknya secara terang-terangan ke pengadilan dan supaya dapat surat-surat resmi gitu. Tentu saja bisa dan memang nggak semuanya di tahun tersebut itu melakukan adopsi ilegal. Nah tapi kenapa terjadi ilegal? Ya seperti biasa namanya negara lagi carut marut pada masa ini di Indonesia kan. Miskin, banyak masalah juga, korupnya di mana-mana, kroni-kroni gitu kan. Tentu orang-orang jahat juga pastinya ada di mana-mana. Dan karena demand barat dan kampanye kemanusiaan juga lagi besar-besarnya di barat, banyak orang-orang bajingan yang akhirnya berinisiatif untuk buka panti-panti asuhan swasta atau bisa dibilang mungkin pura-pura jadi panti asuhan untuk jadi tempat yang bisa menawarkan anak-anak Indonesia untuk bisa diadopsi oleh orang Belanda. Jadi orang Belanda itu tidak perlu repot datang ke Indonesia. Pertanyaannya kenapa Belanda? Karena ternyata memang Belanda tuh punya hubungan historis dengan Indonesia pastinya. Sehingga bagi orang-orang Belanda, bantu anak-anak Indonesia yang mungkin lahir dari keluarga miskin, mungkin dibuang ceritanya gitu ya, dan sebagainya, itu adalah sebuah perbuatan baik tuh. Dan juga jadi konsep bayar hutang atas penjajahan yang terjadi di masa lampau. Walaupun bukan terjadi di Indonesia doang sebenarnya. Beberapa negara kayak mungkin Sri Lanka, Brasil, dan beberapa negara dunia ketiga lainnya yang miskin atau lagi gejolak ekonomi itu sebenarnya juga mengalami hal yang sama, adopsi massal ilegal gitu. Terus pertanyaan lanjutannya, memang kenapa kalau panti asuhan ini menawarkan anak buat diadopsi kepada orang-orang Belanda? Toh anak-anak itu di panti asuhan kan memang seharusnya diadopsi biar mungkin kualitas hidupnya meningkat gitu, dapat orang tua bule gitu. Nah, yang jadi masalahnya panti-panti ini tuh memang melakukan banyak proses ilegal untuk mendapatkan anak-anak adopsi ini. Jadi sistem panti asuhan pura-pura ini itu punya orang lapangan tuh yang ada di lapangan di deploy gitu kan kayak scout pemain bola gitu ya, scout artis gitu ya.
Dan guna orang-orang lapangan ini adalah untuk stay di rumah sakit gitu ya dan mantau ibu-ibu yang mungkin baru melahirkan. Terus mereka juga dideploy ke desa-desa juga untuk melihat orang-orang miskin yang punya anak. Terus mereka juga ke tempat prostitusi untuk cari anak-anak yang udah nggak keurus sama emaknya. Nah, anak-anak inilah yang ditarget sama para scout dari panti asuhan ini. Prosesnya pun mengerikan untuk mendapatkan anak-anak itu. Ada yang orang tuanya diiming-imingi bahwa anaknya bakal diurus sampai besar dan orang tua kandungnya bisa nemuin anaknya kapan aja. Tapi ternyata saat orang tuanya mau cari, orangnya ngilang tuh agentnya dan ternyata anaknya udah dijual ke luar negeri. Terus ada yang bener-bener nyerahin karena ekonominya sulit dan mau dikasih duit, tapi ternyata dikasih duitnya juga dikit dan tidak masuk akal. Karena pada masa itu ceritanya kalau kita baca di Tempo ya, keluarga Belanda itu harus bayar sekitar 15.000 gulden atau sekitar 4 sampai 7 juta kalau pada saat itu. Which itu angka yang super besar di masa itu. Dan orang tuanya pada saat itu cuma diberikan sekitar 30 gulden. Jadi nggak nyampe 10%-nya. Kayak cuma berapa ratus perak kali pada masa itu value-nya. Kan gila dan sebenarnya ini jadi semi penipuan walaupun ya ngejual anaknya gitu ya juga cukup parah tapi ya banyak keputusan yang kita nggak bisa nilai sendiri dan kita tidak bisa judge ya pada masa itu ya. Dan ada juga yang ditipu kalau biaya persalinannya akan dibantu dan lain-lain tapi ternyata anaknya malah dibawa dan tidak bisa ditemui lagi selamanya. Ini semua laporannya gue temukan dari laporannya Yayasan Ibu Indonesia yang memang berdiri aktif membantu anak-anak Indonesia yang diadopsi ilegal di Belanda untuk menemukan keluarga kandungnya kembali di Indonesia atau sebutannya susur galur gitu. Bahkan dari obrolan Tempo ada yang bahkan anaknya lagi main-main terus tiba-tiba diculik. Gila nggak lo maksud gue? Demi jualan anak dan menuhin demand tinggi Belanda untuk adopsi anak. Pertanyaan lanjutan mungkin dari kalian, kenapa tinggi demand-nya di Belanda untuk ngadopsi anak? Karena di sana kalau gue baca-baca di era-era itu udah mulai legal tuh yang namanya aborsi. Sosialisasi kontrasepsi juga udah lumayan tinggi gitu ya. Jadi memang kebutuhan terhadap adopsi anak di sana memang juga meningkat, dibantu juga dengan rasa kemanusiaan yang lagi tinggi-tingginya, yang lagi dijual juga tuh ya, poverty porn itu. Dan panti-panti asuhan kampret inilah yang memang memanfaatkan demand tinggi tersebut. Terus untuk orang-orang yang mungkin lagi infertilitas gitu. Sebenarnya kalau diculik dan dijual dan akhirnya anak tersebut hidup dengan kualitas yang lebih baik di Belanda bersama orang tua angkatnya pun memang terasa sangat bajingan, tapi mungkin at least anaknya hidup lebih baik. Dan pas dewasa mungkin akhirnya mereka bisa punya keputusan untuk mencari orang tuanya ke Indonesia. Karena itu kan haknya mereka. Nah permasalahannya pada masa 70-80an itu, si panti-panti ini seringkali memalsukan dokumen atau akta lahir sang anak. Jadi bukan hanya menculik tapi juga memalsukan dokumen mereka. Dan orang tuanya itu sering tercatat di akta kelahiran justru adalah entah penjaga anak tersebut di panti tersebut, suster-suster yang sengaja nyulik anak majikannya gitu ya. Jadinya pun akta lahir itu palsu. Jadi mereka yang sudah dijual ke Belanda dan sekarang umurnya mungkin udah lumayan, udah pada sepuh ya, udah 40-50 tahun, ini akhirnya nggak bisa track back orang tua aslinya siapa, karena akta lahir mereka pun palsu. Dan sintingnya para panti ini, sesuai peraturan kan harusnya yang bisa diadopsi itu bagi Belanda itu adalah anak dengan maksimal umur 5 tahun. Karena memorinya mungkin belum segitu banyaknya. Nah permasalahannya surat-suratnya pun sering dipalsukan. Dari yang aslinya mungkin anak tersebut sudah 7-8 tahun, itu dikembalikan jadi kayak 5 tahun lagi. Jadi ada tuh anak-anak yang sudah jadi om dan tante sekarang itu mengaku di kesaksiannya bahwa mereka pun saat dijual itu masih sadar pernah sekolah di Indonesia, sempat main di rumahnya, di pedesaan, di kebun-kebun dan lain-lain. Dan ini bisa terus-terusan kejadian ya karena mereka yang mau adopsi anak pun di Belanda itu ya memang merasa bahwa mereka melakukan hal yang baik. Atau karena mereka nggak bisa punya anak dan pengen banget punya anak, mereka juga jadi nggak ngecek-ngecek baik-baik lagi gitu. Semua aktanya dengan seksama dan sebenarnya udah nggak peduli soal asal-usul anaknya ini dari mana. Intinya anaknya udah nyampe ke mereka, mereka merasa menolong manusia, ya udah mereka senang aja tanpa harus tahu detail. Pertanyaan lanjutan lagi mungkin adalah kenapa disebut massal atau adopsi massal. Nah, menurut laporan Yayasan Ibu Indonesia yang didirikan sama Ibu Nani yang juga adalah korban adopsi ilegal ini menyatakan bahwa ada lebih dari 4.000 anak yang diadopsi ilegal di era 70 sampai 83 dan mengalami banyak kesulitan untuk menemui orang tua kandungnya atau menemukan orang tua kandungnya.
Dan Ibu Nani sendiri pun merasakan sulitnya ketemu sama orang tua aslinya. Karena ternyata saat dia terima dokumen adopsinya, ternyata dokumen tersebut saat dia susuri itu palsu. Dan ini hal yang bikin dia gagal buat nyari orang tua aslinya. Untungnya memang negara itu kan memperketat akhirnya Indonesia itu dan ngasih edaran soal regulasi adopsi di tahun 83. Sehingga memang akhirnya jadi hal yang menyulitkan untuk para yayasan panti asuhan jadi-jadian ini untuk beraksi terus. Dan akhirnya karena bisnisnya itu tidak bisa berjalan dengan lancar, akhirnya memang banyak panti-panti ini yang tutup. Dan tutupnya para panti ini juga akhirnya semakin mempersulit untuk track back para orang tua kandung dari para korban yang lagi mencari keluarga kandungnya. Karena kalau pantinya masih buka kan lu bisa samperin pantinya. Nah ini kan nggak bisa. Tentunya para panti ini juga bisa berjalan dengan bebas di era tahun-tahun terjadinya adopsi ilegal massal ini juga nggak lepas dari regulasi Indonesia yang patut dipertanyakan pada masa itu dan acuh tak acuhnya polisian Belanda gitu terkait banyak dugaan adopsi ilegal ini. Jadi mungkin ada ordal-ordal gitu ya. Ini yang akhirnya memang acuh tak acuh ini ngebuat Belanda pun minta maaf dan melakukan pendanaan terhadap yayasan untuk membantu anak-anak yang umurnya sekarang sudah 40 sampai 50 tahunan sekarang untuk bisa mencari orang tuanya. Didanai langsung sama Belanda yayasan ini. Ini tanda negara yang berjiwa besar, bukan menyembunyikan kesalahan mereka di masa lampau, kesannya negara tidak punya dark history gitu ya, tapi justru mengaku dan berdamai dan justru melakukan aksi problem solvingnya. Bukan cuma diam aja dan belaga kagak ada apa-apaan gitu. Kita harus cukup salut tuh sama Belanda tuh. Tapi intinya sebagai penutup, sekarang mereka para korban ini yang sudah jadi om tante kita ini sedang terus berjuang untuk menelusuri keluarga mereka, ya keluarga para korban ini. Dengan cara tes DNA dan dicocokkan nanti sama DNA keluarganya atau DNA terduga keluarganya. Karena itu satu-satunya cara paling efektif untuk mengetahui kebenarannya dengan baik. Karena kalau cuma mengacu pada dokumen yang mereka pegang, dokumennya banyak yang palsu dan gak beres. Sehingga para korban yang memang kebanyakan cuma megang data seadanya itu akhirnya kesulitan untuk validasi keluarga kandung mereka itu benar atau enggak. Apalagi dokumen yang mereka pegang itu tahun 70-80, belum ada IKTP tuh. Jadi gak ada di komputer juga gitu. Karena saat cuma modal cocokin dokumen doang yang seadanya itu katanya memang ada 50% yang berhasil menelusuri keluarga aslinya. Tapi ternyata saat tes DNA itu cuma 25% yang benar-benar menemui keluarga aslinya. Selain itu para korban adopsi ilegal ini sekarang lagi berjuang juga banyak dari mereka yang berusaha untuk mendapatkan kembali kewarganegaraannya sebagai WNI. Yang tentunya jadi sulit karena dokumennya juga berantakan semua dan gak bisa divalidasi karena lagi-lagi banyak yang palsu. Jadi dengan share video ini atau menyuarakan isu ini, kalian mungkin ya bisa dikatakan sudah membantu Yayasan Ibu Indonesia dan om tante kita yang sedang berjuang untuk dapetin kewarganegaraan mereka dan kali aja gerakan kecil ini bisa kali bantu-bantu ya untuk si om dan tante ini nyari keluarganya dan mungkin mendapatkan haknya sebagai WNI. Kasus ini nggak terlalu ramai di mana-mana tapi menurut gue ini cukup kasus yang penting, kesaksiannya banyak banget, lu bisa telusuri testimoni-testimoninya. Menurut gue ini salah satu kasus yang menarik, skandal besar yang kayaknya harus sama-sama kita up supaya ini bisa jadi sebuah hal yang dikonsider. Karena om dan tante ini sedang lagi berjuang ke pemerintah juga untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan ke-WNI-annya ini karena memang sulit katanya untuk bisa dapetin kewarganegaraan Indonesia. Karena dokumennya yang super pas-pasan tadi. Nah semoga ini bisa menjadi insight untuk lo semua bahwa pada tahun 70-80an dengan banyaknya foto-foto juga yang diberikan sama para korban ini memberikan gambaran seberapa mengerikannya kalau kita pada saat itu ya itu diculik dan dijual ke negara Belanda ya. Pun mungkin orang tua angkat kita baik ya. Tapi kan pedau gitu pala lu ya ngelihat bapak malu kok kagak mirip sama lu gitu kan. Terus pas lu kasih tau anak-anak adopsi, lu mau cari orang tua lu yang sesungguhnya ternyata dokumen lu palsu gitu kan. Itulah. Tapi gue cukup salut dengan Belanda karena dia mau ngedanain Yayasan Ibu Indonesia ini. Mengakui kesalahan mereka. Goks, itu negara yang benar tuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya kasus-kasus lain yang bisa gue bahas, silahkan drop di kolom komentar atau mungkin bisa DM gue di @rivalsantos di Instagram. So, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas, guys. So, see you on the next case, guys.